Halo guys, berjumpa lagi bersama saya, Bobby Giovanni. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cerita misterius, tapi kali ini berbeda, yaitu video yang akan saya tampilkan berupa gambar, tidak dengan saya lagi yang berada di belakang laptop dan meja. Oke? Tujuannya supaya konten lebih menarik dan teman-teman lebih mudah memahami apa yang saya maksud. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah cerita, yaitu bis misterius, dan ini adalah kisah nyata. Oke guys, jadi kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2000. Nah, kejadian ini adalah ketika saya di kos dan saya ingin pergi pulang kampung. Karena teman-teman pasti tahu bahwa nasib anak perantauan tidak selamanya indah. Nah, saya ketika sedang membaca buku, saya merindukan kampung halaman saya. Nah, saya memutuskan untuk membeli tiket. Nah, dan pada hari H, saya pergi ke terminal. Ya kan, terminal ya, bukan stasiun. Saya pergi ke terminal dan saya melihat bis yang akan saya naiki. Bis itu sangat bagus dari luar, tapi tetap ada unsur seramnya. Saya tidak tahu juga, hawanya sangat dingin sekali dan terkesan bahwa bis itu bagus tapi jarang ada yang naiki. Nah, dan di sekitar bus itu juga sangat ramai orang, tapi anehnya orang-orang itu saling diam, tidak ada yang mengobrol satu sama lain. Biasanya teman-teman pasti tahu bahwa di terminal itu suasananya sangat ramai, tapi ini tidak ramai sama sekali. Tapi saya masih positive thinking saja, karena saya sangat rindu kampung halaman. Saya tetap dengan semangat masuk ke bus itu tanpa curiga satu apapun, dan saya yakin saya bisa bertemu dengan keluarga saya. Sesampainya di dalam bus, saya merasa sangat senang karena busnya sangat nyaman. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya canggung. Pertama, yaitu sopirnya. Sopirnya terlihat lelah, bahkan terlihat tidak ada rasa semangat sama sekali saat mengendarai bis. Dan pada saya masuk, saya mulai mencium aroma-aroma aneh. Contoh mudahnya seperti aroma melati, dan saya mencium aroma-aroma anyir juga. Uh, pada saat itu saya masih positive thinking ya, mungkin ada bawaan penumpang lain yang memang aromanya kurang enak. Nah, jadi saya tetap memberanikan diri masuk ke dalam bus dengan satu pikiran, yaitu saya bisa bertemu dengan keluarga saya di kampung. Nah, ketika saya masuk ke dalam bus, saya mulai memilih tempat duduk yang kosong. Karena kebetulan yang kosong hanya di belakang sopir, maka saya duduk di belakang sopir. Nah, anehnya di bus itu sangat ramai orang, tapi semua orang dalam kondisi tidur, tidak ada yang bangun. Nah, uh, saya tetap positif dalam hati saya. Oh, mungkin orang-orang pada tidur capek. Nah, dan di sana itu uh, terlihat semua orang itu bawah matanya hitam, benar-benar tidak ada ekspresi, dan benar-benar ya tidur, tapi tidur yang aneh begitu. Dan ketika saya melihat di spion bisnya, spion yang ada belakang itu, yang ada di tengah, saya tidak melihat penumpang satupun. Tapi ketika saya balik badan, saya melihat sangat banyak orang
sedang tidur. Nah, pada hari itu saya berangkat jam 9 malam. Harusnya itu tidak terlalu malam dong, dan tidak terlalu mengerikan. Iya dong. Nah, dan sepanjang perjalanan saya mencium aroma melati-melati yang sangat menyengat. Dan itu membuat saya mulai berpikiran negatif dan memikirkan yang enggak-enggak. Lalu saya berusaha memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan ketika saya menoleh ke belakang lagi, saya melihat para penumpang itu, beberapa ada yang berlumuran darah. Sontak saya terkejut dan saya mulai takut, bahkan tidak berani untuk melihat ke belakang lagi. Nah, dan anehnya, di bis itu tidak ada orang yang mengambil tiket. Dan lebih anehnya lagi, semua orang di sana tetap tidur tanpa ada suatu tujuan. Dia akan turun di mana, mereka akan turun di mana. Dan saya dari Jakarta menuju ke Solo. Tapi anehnya, saya sudah sampai di Solo hanya dalam perjalanan 2 jam. Nah, di sini saya mulai merasa canggung, merasa aneh, dan merasa takut campur aduk. Bahkan saya pada saat cerita ini pun saya sangat merinding jika mengingat hal itu. Nah, seketika saya sampai, perasaan saya langsung merinding seketika ketika keluar dari bis. Ketika saya melihat sekitar, di sana masih sekitar 5 meteran dari terminal, dan daerahnya masih seperti hutan-hutan juga. Masih hutan-hutan. Dan ketika saya memberanikan diri untuk melihat dan untuk memastikan bis itu masih ada apa enggak, saya kelupaan membayar tiket karena memang tidak ada kernet yang meminta tarif. Berarti saya naik bis ini dengan kondisi gratis, benar-benar gratis, diantarkan. Dan ketika saya melihat ke arah belakang untuk melihat bisnya itu, tapi hal aneh terjadi, yaitu bisnya tidak ada. Seketika bis itu hilang, tidak ada lampu nampak sama sekali. Saya langsung lari ke terminal, dan hal yang aneh dikatakan oleh petugas terminal bahwa bis yang saya naikin sudah mengalami kecelakaan 3 tahun yang lalu dan semua penumpangnya mati. Jadi bis yang saya naikin tadi itu bukanlah bis dalam wujud nyata, tapi saya berada di kendaraan berhantu. Nah, saat mengetahui hal itu, saya shock dan takut sekali, karena bis yang saya kendarai itu, yang saya naik itu adalah bis yang sudah lama tidak beroperasi dan pernah beroperasi, tapi semua penumpangnya meninggal karena kecelakaan tunggal. Nah, bis itu sampai sekarang masih tetap menghantui beberapa orang, dan kebetulan saya adalah orang yang tidak beruntung yang sempat mencicipi kejadian itu. Oke guys, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Teman-teman kalau ingin mengirimkan cerita bisa langsung tulis di komen, dan jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe, karena
Subscribe kalian adalah semangat buat saya untuk tetap berkarya. Sampai jumpa.